Ya, hai kawan, bertemu lagi denganku Bikin Krim. Niatnya hari ini aku pengen kena tanya. Udah lama nggak Q&A kawan, tapi kayak aku udah berkali-kali Q&A, pertanyaan kalian gitu-gitu aja guys. Bang, kapan nikah? Bang, for brother kemana? Bang, umur berapa? Bang, masih jomblo gak? Bang, kapan nikah lagi? Bro, gua nikah pertama aja belum, ditanya kapan nikah lagi? Dan aku berpikir, dunia itu kan mulai diambil alih sama AI kawan, Artificial Intelligence. Pertanyaannya, apakah AI akan memberikan pertanyaan yang lebih menarik daripada manusia? Itu deh yang pengen aku tahu. Makanya di sini aku udah siapin prompt dan kita bakal dapetin pertanyaan-pertanyaan dari AI ya kawan ya. Dan aku bakal coba menjawabnya di video kali ini kawan. Jadi let's go aja kawan, kita mulai. Ini dia pertanyaan pertama. Kalau kamu bisa membuat cloning AI dari dirimu untuk menggantikanmu syuting atau editing, bagian mana yang paling kamu serahkan ke AI? Kenapa? Buset nih, AI narsis juga ya. Pertanyaan pertama dan ini semua tentang dia guys, bukan tentang aku. Padahal kan sosial dia nanyain soal aku kawan, what? Tapi kalau misalnya bisa bikin cloningan diriku sendiri alias salinan diriku, pertama itu serem. Tapi di saat bersamaan itu menarik juga guys. Apalagi kalau misalnya aku bisa bikin cloningan diriku sendiri tapi versi ceweknya. Mungkin aku menikahi diriku sendiri. Woi, ya kalau misalnya aku punya cloningan sendiri, aku bakal minta dia ngedit sih. Karena menurutku beban yang paling berat dari semuanya itu edit video guys. Makanya aku udah mulai dibantu sebagian videoku diedit sama temanku Jelly Cookies ya kawan ya. Walaupun sebagiannya itu masih aku yang ngedit sih. Kayak video ini masih aku yang ngedit guys. Karena ya Jelly Cookies libur di tanggal merah kawan. Berak. Ya aku rasa aku bakal cari satu video editor lagi kawan. Oke lah. Oke, kita lanjut. Ini dia pertanyaan keduanya kawan. Kalau AI bisa jadi karakter di dunia game yang kamu mainkan, kamu lebih suka dia jadi teman setia, rival berat, atau bos terakhir? Jelaskan alasannya. Oke, pertanyaan kedua masih tentang dia. Literally AI itu narsis ya kawan. Woi, selesai video ini tuh tentang aku. Seharusnya aku yang ditanyain. Kenapa AI malah tentang dia mulu? Kalau AI bisa jadi karakter di dunia game, aku pengen dia menjadi teman setiaku. Karena serem kalau jadi bos terakhir ya kawan ya. Iya, AI serem kawan, jujur aja. Oke, kita lanjut aja. Pertanyaan ketiga masih tentang AI ya kawan ya. Bayangin AI bisa baca pikiran kamu saat main game. Kira-kira dia bakal kagum, bingung, atau malah ketawa ngakak. Kenapa? Oke, aku mulai muak dengan pertanyaan-pertanyaan AI ini kawan. Buat pertanyaannya jadi lebih personal kepadaku daripada tentang AI. Gak usah narsis lu, gak usah narsis. Kita kirim promptnya ya kawan ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan keempat ya kawan ya. Apa momen paling berat yang pernah kamu alami selama jadi YouTuber? Dan gimana kamu bisa bangkit dari situ? Gitu dong. Dari tadi momen yang paling berat yang aku pernah alami sebagai YouTuber adalah ketika aku 95 kg. Iya, aku berat banget. Nggak gitu ya. Momen yang paling berat sebenarnya ketika aku mengalami depresi untuk kayak 2 tahunan. Karena ya beban hidup ya, seperti biasa setiap orang pasti punya beban hidup, masalah keluarga dan lain-lain. Dan 2 tahun itu merupakan masa paling depresiku. Dan cara aku bangkit dari situ ya aku ketemu Tuhan. Maksudnya gak meninggal, maksudnya beragama ya guys ya. Dan aku mulai mencoba untuk tidak overthinking kawan. Aku mulai mencoba untuk tidak memikirkan masalah-masalah yang seharusnya tidak perlu dipikirkan gitu loh kawan. Oke, lanjut. Pertanyaan kelima, siapa orang di balik layar yang paling berjasa dalam perjalanan YouTube kamu, tapi jarang disebut atau terlihat oleh penonton? Wih, pertanyaan yang ini cukup bagus loh kawan. Orang yang paling berjasa ya? Boleh gak sih kayak jawab diriku sendiri? Ya kalau selain diriku sendiri, aku menganggap kalian sih yang nonton yang paling berjasa. Karena kalau gak ada kalian ya aku stop kali udah dari kapan tahu. Kenapa tadi aku jawab diri sendiri? Karena kalau diriku sendiri aja nyerah, gak mungkin aku bisa sampai titik ini. Terima kasih diriku karena pantang menyerah dan terus berusaha untuk mencapai yang terbaik. Oh ya, tentunya sama keluarga aku ya kawan ya. Mereka selalu suportif. Kita lanjut aja langsung kawan. Apa komentar dari penonton yang paling membekas di hati kamu? Entah karena lucu, menyentuh, atau bikin semangat lagi. Oke, komentar mah udah pernah aku jawab di Q&A sebelumnya. Yang paling menyentuh buat aku itu yang memberikan semangat kepada aku. Kayak, Bang, semangat ya bang. Terdengar
klise ya atau biasa aja, tapi itu cukup berarti. Apalagi yang paling aku ingat waktu itu aku baca komentar ada yang bilang, "Bang, aku habis mengalami sesuatu yang buruk di sekolah, atau aku habis kehilangan seseorang, dan habis aku nonton video abang, aku jadi semangat lagi." Well, hal-hal kecil yang seperti itu, atau sekedar kayak semangat bang, atau sekedar kayak lucu bang videonya, itu aja udah sangat membantu aku guys. Itu yang bikin aku keep going dan melanjutkan YouTube ya kawan ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kamu bisa ngobrol dengan versi dirimu saat pertama kali mulai nge-YouTube, satu kalimat apa yang ingin kamu sampaikan? Beli emas biar kaya. Bukan gitu. Jangan terlalu tertutup, cobalah bergaul sama YouTuber lain ya. Jangan terlalu egonya tinggi. Itu sih paling yang pengen aku sampein ke diriku dulu. Karena dulu tuh aku bener-bener tertutup banget. Dan kayak gak mau gitu buat kenalan sama orang baru kawan. Well, dulu tuh sebenarnya bukan gak mau sih, lebih ketakut sih dulu. Ya mungkin aku bisa bilang ke diriku dulu, berani aja buat kenalan sama orang yang baru. Tapi tetap pilih-pilih teman. Karena gak semua orang itu baik ya. Lanjut. Di balik layar video-video kamu, apa kebiasaan unik atau ritual pribadi yang selalu kamu lakukan sebelum mulai rekaman? Oh my god, ini bagus banget coy. Setiap sebelum rekaman biasa aku olahraga dulu guys, olahraga mulut biar ngomongnya agak lemas kayak ya literally itu pemanasannya. Dan beberapa kali aku juga berdoa kayak minta dilancarin rekamannya, kayak Tuhan berkatilah semoga video ini lancar. Atau aku dengerin musik sesuai dengan vibe video yang bakal aku bawain. Misal hari ini aku pengen bawain video yang semangat, aku bakal dengerin musik yang semangat. Kalau video hari ini tuh menyeramkan atau game horror gitu, aku bakal coba lihat sesuatu yang menyeramkan lagi. Biar kayak kebawa aja vibe-nya. Dan yang paling penting adalah minum kopi bos, atau teh sih. Lanjut. Pernah nggak kamu kepikiran buat berhenti dari YouTube? Kalau iya, apa yang bikin kamu tetap bertahan sampai sekarang? Oke, ini pertanyaan aku udah pernah jawab sih. Maksudku, ya semua orang tahu kalau misalnya aku udah pernah kepikiran buat berhenti dari YouTube. Dan yang bikin aku lanjut ya kalian yang komen-komen, yang dukung aku terus, yang like video ini. S3 marketing ya aku ya. Ya come on guys, ini udah rahasia umum kalau misalnya semua YouTuber itu lanjut karena yang nonton ya kawan ya. Kalau misalnya yang nonton gak ada atau yang nonton nyebelin, mungkin mereka gak bakal lanjut. Well, aku bukan terkecuali. Aku lanjut karena kalian nonton aku dan kalian jadiin aku panutan. Jadi kadang aku gak rela aja gitu. Maksudnya gak tega aja buat kayak stop dari YouTube karena banyak yang jadiin aku sebagai idola. Dan aku cukup seneng karena itu. Lanjut. Apa impian terbesarmu sebagai YouTuber? Bukan soal angka atau popularitas, tapi sesuatu yang benar-benar berarti secara pribadi buat kamu. Impian terbesar ya. Ada beberapa sih yang kepikiran. Pertama, aku pengen bisa bikin hidup orang lain jadi lebih baik lagi. Walaupun kelihatan sederhana, aku menghibur kalian dengan cara main game atau celotehanku yang melawak garing gitu. Tapi harapanku adalah dengan aku menghibur kalian itu bisa menjadi bagian kecil atau memori bahagia dari kalian, dari hidup kalian. Karena jujur aja waktu aku kecil aku sering nonton YouTuber dan YouTuber itu sangat membantuku untuk jalanin hidupku dalam kehidupan bersekolah. Karena dulu ya jujur pas sekolah aku gak ada teman dan lainnya. Jadi cukup berat gitu buat bersekolah. Jadi aku pikir jangan jadi YouTuber, mungkin aku bisa nemenin hari-hari kalian supaya nggak sedih-sedih amat gitu hari-hari kalian. Selain itu seringkali aku dalam YouTube aku selipin kata-kata ya bijak lah ya kata kalian lah. Ya itu sebenarnya bagian dari aku untuk berbagi nilai kehidupan aja sih yang aku alamin. Dan aku harap dari sharing itu, dari kata-kata bijak berdasarkan pengalamanku itu bisa menjadi pandangan atau masukan buat kalian jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya aku tahu sih aku bukan manusia sempurna. Tentunya aku masih banyak salah. Dan tentunya aku masih yang gak bener mungkin ya. Tapi aku harap kalian yang nonton aku bisa ambil sisi positifnya aja. Kayak nganggap itu hanya hiburan. Atau literally ambil nilai positifnya aja yang aku katakan ya kawan ya. Karena di mulut kadang gak selalu keluar yang positif kawan. Dan dari situ aku berharap aku bisa ngajarin kalian untuk menyaring informasi dari internet. Karena gak semua dari internet itu baik guys. Pinter-pinterlah mengambil hal-hal dari luar yang bakal kalian terapin ke diri kalian sendiri guys. Sayangi diri kalian sendiri. Dan bener-bener
saring semuanya. Impianku yang kedua adalah aku pengen bikin sesuatu yang besar dan berarti dalam hidupku minimal sekali gitu ya. Ya pengalaman lah ya. Nah sekarang aku lagi fokus dalam Bakwan Berkawan, itu brand perusahaanku. Ya udah ada CV-nya sih, jadi hitungannya perusahaan kali ya. Jadi aku pengen punya pengalaman di mana aku bisa menjadi bos dan mimpin suatu organisasi tertentu. Atau lebih tepatnya sebutannya perusahaan ya. Jadi doain aja semoga Bakwan Berkawan itu lancar karena masih ada banyak project dari Bakwan Berkawan ya kawan ya. Well, aku nggak tahu impianku ini bakal aku pertahanin kayak buat waktu yang lama. Tapi ya, we'll see. Kita bakal lihat karena aku jalanin ini itu sambil aku enjoy aja kawan, nggak aku bawa beban. Ya, tapi tetap aja aku berharap semoga aja berhasil. Ya, mungkin di sini aku bisa bilang ke kalian, walaupun belum jelas ya suatu peluang itu bakal berhasil atau enggak, jangan takut buat ambil peluang itu kawan. Sama seperti aku memulai Bakwan Berkawan ini, aku nggak tahu bakal berhasil atau enggak, tapi ya aku tidak takut. Tapi tentunya ada perhitungan resiko dan semuanya juga ya. Jangan ngasal juga guys. Oke, mungkin kita bisa minta satu lagi ya kawan ya, buat yang terakhir kawan. Let's go! Ini dia pertanyaan bonus kawan. Di luar kamera dan konten, siapa kamu sebenarnya? Kalau orang-orang bisa melihat sisi kamu yang paling jujur, mereka akan melihat seperti apa dirimu. Jujur kawan, pertanyaannya bagus loh kawan. Ya kalau ditanya di luar kamera siapa aku, ya aku Nelson ya. Dan jujur Nelson sama Beacon Cream itu beda guys. Diriku yang asli itu nggak kayak aku di kamera. Dan ya diriku yang asli itu lebih normal. Percaya nggak percaya. Kalau kalian cukup dekat sama aku bakal bawel banget. Tapi kalau sangat dekat sama aku bakal pendiam. Aku sebagai Nelson itu orangnya itu gak gampang marah, gak gampang kesel, gak nyimpen gedek atau gimana. Tapi aku punya batas kesabaran. Dan ketika seseorang menyentuh batas kesabaran itu, aku bakal ngamuk dan I don't know. Terus diriku yang asli itu pilih-pilih temen. Jujur aku pilih-pilih temen guys. Aku gak sembarang kayak kenal sama orang terus langsung kayak mau temenan sama siapa aja. Nggak gitu ya. Ya tentunya aku gak mau punya teman yang bakal kasih pengaruh buruk kepada aku kawan. Jadi itulah alasan kenapa aku pilih-pilih teman. Oke deh kawan, kurasa sampai sini dulu ya kawan ya. Kita kena tanya sama AI, sama robot. Mungkin aku bakal kasih jawaban kepada kalian yang suka bertanya berkala. Ini lebih kayak klarifikasi ya kawan ya. Aku pengen jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering aku baca di sosial media aku. Pertama, umurku 25 tahun. Aku kelahiran 2000. Kedua, aku masih jojoba. Masih jomblo-jomblo bahagia. Serius, coba mau sebutin siapa ceweknya. Fure, Yumi, siapalah itu cewek yang lain guys. Mereka pure temenku dan kita nggak ada hubungan lebih sama sekali. Ya jujur aku nggak perlu ngomongin itu, seharusnya kalian ngerti. Tapi karena yang nonton aku banyak anak kecil, jadi mungkin aku harus ngomong biar paham. Gak apa-apa adik-adik, aku juga pernah di masa-masa cie-ciein orang kok. Gak apa-apa, aku dicie-ciein gak apa-apa. Aku cuma memberikan kejelasan buat yang penasaran. Terus mungkin ada yang tanya, Bang, kenapa masih jomblo? Masih baper sama mantannya? Alasannya karena belum nemu aja yang klub ya. Udah sesimpel itu aja kawan. Dan mungkin ada yang penasaran kenapa aku sering pakai kaos-kaosan begini doang. Kayak gak punya style lain apa bang? Kayak coba fashion dong. Aku tuh orangnya emang berantakan kawan. Kayak aku gak gitu peduli sama penampilan. Yang penting masih pakai baju gitu loh. Jadi aku gak peduli sama rambut, aku gak peduli sama baju. Makanya dari dulu sampai sekarang ya gini-gini aja penampilanku guys. Mau ngomong apa lagi? Minuman kesukaan, kopi, teh, air. Apalagi ya? Mau klarifikasi apa lagi guys? Ya udah, kalian mau nanya apa lagi kawan? Kalian siapin aja pertanyaan kalian dan mungkin kalian bisa tanya nanti ketika aku live stream free talk ya kawan ya. Kita ngobrol pas aku live stream. Jadi aku bisa jawab secara live juga. Oke deh kawan, kurasa sampai sini dulu kawan. So boleh kali kawan tinggalkan like di video ini dan boleh kali kawan share video ini, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya. So aku bikin krim, thank you watching, see you next time. Goodbye.